Ya, ada 7 perkataan Yesus di kayu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saudara jangan berpikir bahwa apa yang diterima Yesus atas perlakuan orang-orang Romawi itu seperti yang digambarkan dalam film The Passion of Christ. Boleh kamu tayangkan gambar yang Bapak kasih dulu. Saudara lihat, ini sesungguhnya penghukuman Romawi. Saya dapat gambar ini tidak gampang. Tolong yang foto itu. Lihat baik-baik. Ini siksa yang sesungguhnya. Seperti itu. Punggung Yesus sampai kelihatan kenapa 38 kali dia mendapatkan sesat. Sesat adalah satu pukulan cambuk tentara Romawi yang diharapkan 3 kali orang dicambuk pasti mati. Yesus sampai sedemikian rupa disesat. Di tempatnya Imam Kayafas, dia tidak mati. Kenapa? Sebab dia adalah Tuhan. Mana aminnya? Amin. Amin. Kalau saya lihat film The Passion of Christ, Tuhan Kristus kayak dicakar kucing. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, luka seperti inilah yang memberikan satu penegasan ketika tidak ada sama sekali jengkal luka yang tubuh yang utuh. Makanya firman-Nya berkata, tidak ada sakit penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh Yesus karena pengorbanannya di kayu salib. Yang seperti kemudahan dan darah kita. Katakan haleluya. Kalau kita menyadari ini sebenarnya alasan apa kita nggak sungguh-sungguh dalam Tuhan. Betul sih. Kalau selama ini kan gambar yang ditunjukkan biasanya saya dapatnya nggak gampang saudara. Ini penyiksaan itu semua. Kalau saudara masih main-main, saya pikir sudah terlalu. Udah gak ada tempat lagi buat kita nggak sungguh-sungguh dalam Tuhan. Boleh balik ke PowerPoint. Haleluya. Saya simpan lagi gambar ini. Klik berikutnya. Perkataan yang pertama, the first word, adalah Lukas pasal 23 ayat yang ke-34. Father, forgive them. Bapa, ampunilah mereka. Siapa mereka, saudara? Ayo jawab, siapa mereka? Orang Farisi. Siapa mereka? Mereka adalah tentara Romawi yang telah menyesat, tentara Romawi yang telah menghukum, tentara Romawi yang telah menangkap Yesus. Dia ditangkap, tetapi dia berkata apa? Ampuni mereka. Dia dinudai, dia diketawakan. Bahkan undi, saudara, harusnya undinya di hitam hari ini. Klarifikasi Tuhan Yesus Kristus. Itu hanya sebagai Allah, seolah-olah dia raja Indri, dialah raja Yahudi. Padahal bukan penghormatan, hanya satu penghinaan. Jadi kalau karakter Kristen aku sudah dihina, Yesus lebih hebat menerima itu seperti itu. Kalau sudah menderita hari ini, mungkin hari ini saudara berurai air mata, berdoa, gunakan untuk minta hadirat Tuhan. Dengar baik, Tuhan sudah menderita sedemikian rupa. Ya Bapak, ampunlah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Siapa mereka sebenarnya dikasih itu selain tentara Romawi? Adalah orang-orang yang ketika Yesus berjalan naik kepada yang masih muda di Sion, dia berkata, Hosiana, Hosiana. Dia menyediakan karpet, tetapi begitu Yesus datang, mereka mau. Berapa banyak orang Kristen terlalu bangga dengan Tuhannya ketika doanya dijawab, tapi ketika nggak dijawab, mulai menjauhi Tuhan. Ayo jangan pura-pura nggak dengar, bilang amin. Haleluya. Amin. Berapa banyak orang bangkit mencari Tuhan, hanya tertentu. Satu hari sebelum Yesus ditangkap, dipermuliakan, saudara. Dialu-alukan, dialah raja, Hosiana, Hosiana, orang hormat semuanya. Bahkan daun palem sebagai penghormatan untuk sebagai lewat. Tetapi ketika di taman Getsemani setelah itu, gak ada satu pun mengakui Yesus. I don't know. Siapa dia? Dan jangan saudara, Petrus bilang begini, sumpah, aku tidak mengenal siapa dia. Wow. Amin. Amin.
Saudara dikasih Tuhan. Dan mereka membuang pundi untuk membagi bagiannya. Bukan untuk penghormatan, tetapi apa? Penghinaan. Tapi Yesus jika disalib berkata apa? Ya Bapa, ampunilah. Amin. Mungkin saudara tinggalkan rumah menuju gereja. Saudara terlukai oleh orang lain. Saudara tidak bisa mengampuni. Maaf. Yesus tidak salah tetap mengampuni. Betul tidak? Berapa banyak orang yang Kristen penyembah luar biasa. Maaf. Tetapi luka jalan terus. Kalau itu saudara lakukan, maafkan saya. Penyembahan sia-sia. Yang mengerti katakan. Saya minta maaf, kota saya beda dengan kota biasa. Saya mau kasih pada pengertian yang baru. Supaya apa? Pulang kita sungguh-sungguh mengenal siapa. Haleluya. Klik berikutnya, tolong. Perkataan yang kedua. Kata Yesus kepadanya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan apa? Bersama-sama dengan aku di dalam. Boleh kamu kasih gambar yang tadi salib itu? Saya tidak ada persiapan khusus dulu ini, tadi saya kebetulan lagu saya minta sama Felicia. Lihat sekarang, di atas kalau tadi ada berapa salib? Ada berapa salib? Bukankah firman Tuhan berkata, barang siapa mengikut aku mengikut salib, betul tidak? Halo, betul tidak? Bahwa barang siapa mengikut aku mengikut salib, betul? Tapi kalau saudara ibadah menyimpan luka batin, maaf, jangan saudara salah memikul salib. Lihat, di salib itu ada 3. Yang tengah salibnya Yesus, sebelah kanan salibnya penjahat, sebelah kiri penjahat. Jadi kalau ada orang Kristen ibadahnya rajin tapi perbuatan masih jahat, jangan-jangan dia salah memikul salib. Enggak ada. Saudara baik-baik. Ya. Jadi saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Salib, tak kasih tahu saudara. Salib itu bukan penghargaan. Salib itu adalah penghukuman yang paling hina bagi orang-orang yang dihajar dengan kebiasaan Romawi. Salib itu menjadi mulia kenapa? Ketika ada yang tergantung namanya Yesus. Kalau tidak ada Yesus yang tergantung, salib tetap hina. Ingat loh, saudara pakai salib, ada gambar orang ini salib loh. Penjahat itu ada gambarnya. Ayo dong yang pura-pura gak dengar. Amin. Saudara salibnya gede 1 meter, 2 meter, orang jalan dari posin terseok-seok. Bukan itu kekudusan. Haleluya. Tetapi salib yang benar adalah salib yang memberikan kekuatan, salib yang benar adalah memberikan jawaban, salib yang benar adalah salib yang membebaskan. Yang setuju tepuk tangan panjang bagi kita. Jadi jangan asal beli salib. Betul? Halo? Saya pernah pelayanan penjara, saudaraku ada anak muda, Pak ke gereja cari siapa? Cari Tuhan. Tidak usah Pak. Ada salib di sini tato gede. Bukan itu yang saya cari. Yang saya cari adalah Tuhan yang memberikan jawaban dan jalan keluar. Yang setuju tepuk tangan bagi orang ini. Tak balik ke poin-poinnya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Ini perkataan Tuhan, saudaraku. Buat siapa? Buat orang yang berdosa di sebelah kanannya, tetapi dia menyadari, kalau kita disalib karena kita salah, tapi dia disalib karena kita punya dosa. Dia bilang begini, Yesus, kalau engkau datang kembali, ingat. Artinya, saudaraku, baik saya bentar saja. Kekristenan, pengorbanan Tuhan, itu berbicara, memindahkan dengan cara Tuhan, dari kutuk kematian, kita masuk dalam kehidupan. Amin. Tetapi dia berkata, engkau bersama dengan ini orang yang jahat bertobat. Nah, kalau yang bertobat jadi jahat, bagaimana?
Hidup jauh. Pak, saya Kristen, Pak, saya rajin pelayanan, tapi akhir-akhir jahat. Masuk ke dalam apa, Pak? Kok kayaknya belum siap disalib ini. Yesus disalib. Siapa muridnya di bawahnya? Hanya Yohanes tertulis bersama dengan Salome dan Maria ibu Yesus. Maria ibu Yesus tidak lagi mengenal wajah Yesus. Misal ini adalah Simon dari Kirene. Misal. Padahal Simon dari Kirene itu orangnya hitam. Kenapa? Karena dia orang Ethiopia, kamu orang mana? Dia mau disalib. Oke, harusnya Simon dari Kirene itu adalah orang Ethiopia. Saudara, ini kasih Tuhan. Kenapa ada orang Ethiopia, orang Yahudi? Karena Salomo pernah pacaran sama Betseba. Itu orang Ethiopia. Lahirlah keturunannya yang namanya Simon dari Kirene. Tapi ini Simon dari Dinas. Oke, ini anggaplah Maria. Satu lagi suka sama Yesus. Ya kan? Yesus dari timur. Saudaraku, kalau Yesus itu lahir di Papua atau di Kupang, sama dengan dia. Haleluya. Jadi jangan menghakimi karena penampilan, jangan. Ini warga kerajaan sorga. Haleluya. Yesus rancang. Yesus dan Ibu saling jadi capek. Saudara, ini kasih Tuhan. Coba kamu teriak, Ibu, ini aku anak. Anak sana. Ibu, anakku. Dia bukan anak. Ini aku anak. Ibu, ini anakmu. Ya. Kenapa dia berkata anakmu, saudaraku? Karena dia sudah disesat. Dia sudah tidak kelihatan. Wajah tidak kelihatan. Bapak Ibu, berulang-ulang saya sampaikan di gereja ini. Yesus yang berjalan 3 kilometer dari depan Pontius Pilatus sampai ke Kalvari. 3 kilo, saudaraku. Dia terjatuh tidak tentu. Betul? Di stasiun yang ke-6, Yesus bertemu dengan seorang perempuan yang namanya Veronika. Vero itu wajah, Nika itu asli. Veronika, wajah yang asli. Kenapa Bapak Ibu tahu gambar Yesus di rumah-rumah? Jasanya Veronika. Karena dia mengelap mukanya. Tetapi di kayu salib, saudaraku, Maria Magdalena sudah tidak mengenal siapa itu. Kenapa? Tapi perkataan itu sudah dikasih Tuhan Yesus Kristus mengingatkan seorang ibu karena pengorbanan anaknya itu pun tidak dikenal. Terus dengan bangga dengan pencapaian semata. Terus dengan bangga dengan kehebatan semata. Ingat, banggalah ketika Yesus mengenal. Amin. Yesus dikasih turun. Bapak Ibu sampai di sini. Ayat 27 berkata, kemudian katanya kepada murid-muridnya, inilah ibumu, dan sejak saat itu murid-murid menerima dia di dalam rumahnya. Jangan salah saudaraku, ini pertemuan Yesus kali yang kedua. Yang pertama apa? Ketika Yesus ada di kanan. Yohanes, betul tidak? Setelah itu dalam pelayanan yang Maria tidak ditemukan berjalan bersama dengan Yesus. Baru setelah itu ya, bayangin bagaimana perasaan seorang ibu ketika anaknya menjadi mati. Saudara dikasih Tuhan perkataan tadi mengingatkan kita bahwa pengorbanannya buat kita itu tidak yang setia untuk ini. Tolong, yang keempat tolong. Yang keempat, yang banyak diperdebatkan hari-hari ini. My God, kenapa aku meninggalkan kami? Eloi, lama sabachthani. Saya tidak setuju kalau ada hamba, kurang setuju kalau ada hamba Tuhan bilang begini. Yesus 100% manusia. Yesus 100% Tuhan. Saya kurang setuju. Yesus
Yesus bukan diukur masalah persen. Dia memang manusia dan dia adalah Tuhan. Amin. Kalau untuk Yesus kenapa hanya dikasih 100%? Tidak bisa berkata buat Yesus 1.000.000%. Betul? Sebagai kemanusiaan, sebagai manusia, dalam rencana Tuhan, ingat Injil Yohanes pasal 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah dunia memberikan yang tunggal. Karya Tuhan saudara mengutus Yesus untuk apa? Menyelamatkan kita. Mungkin tanya gini Bapak Bu, kalau Yesus Tuhan kenapa dia panggil malaikat? Bisa dilakukan? Bisa. Kalau Yesus panggil malaikat dan dia selamat, nggak ada gunanya atas nama. Pak Bu, berkorban buat orang yang baik itu. Tapi berkorban buat orang yang sampai hari ini menyakiti kita. Itu tidak sampai. Nah, dia kanan kiri. Betul? Kalau kita mengampuni tapi orangnya berbuat baik, habis diampuni kita dikirim ke Israel, semua mau. Betul nggak? Habis disakiti dikasih mie, kita mau. Tapi kalau kita mengampuni seseorang berbuat dosa dan orang itu berbuat jahat, Yesus setelah dikasih Tuhan, sengaja melihat wajah Bapaknya, karena Bapaknya memalingkan atas Yesus. Jangan saudara anggap ayat ini adalah bahwa Yesus ditinggalkan. Tidak. Sebagai kemanusiaannya untuk karya agung terjadi, Yesus harus memalingkan wajah. Bapa harus memalingkan wajahnya untuk apa? Penggenapan pengorbanan atas dosa. Ini nggak bisa aku bahas 10 menit saudara. Ini sebuah, karena banyak orang, berapa yang lalu Pak, kalau memanggil Tuhan, kenapa ya kok panggil-panggil Bapaknya? Coba hamba Tuhan ya demikian. Nanti jangan-jangan Trinitas kita juga gagal. Ada ujian yang tadi pagi saya berikan terang sedikit agak tergigit buat saya. Bapak terima kasih buat pengorbananmu. Menurut saya berkorban Tuhan Bapak di desa. Bapak itu yang mengutus yang berkorban adalah Yesus. Ada fungsi Bapak, ada fungsi anak, dan ada fungsi. Jadi perkataan kenapa engkau meninggalkan aku adalah kemanusiaan Yesus supaya supaya karya aku itu terjadi. Saudara kira Bapak nggak nangis ya saudara? Nangis. Nanti di perjamuan saya ingin menghadap ceruknya misalnya satu tetes air mata Yesus jatuh pas di kaki salib Yesus. Dan kalau sudah pergi ke Holy Sparkler yang namanya Yerusalem sering dikasih Tuhan, nanti kalau orang jelas tanya butuh karena butuh di sana. Ada di Holy Sparkler saudaraku di kaki Yesus pas di bawahnya itu. Ketika air mata itu menetes, ada temuan orang. Dan orang itu adalah diprediksi adalah manusia pertama yang didesain tidak berdosa, tapi jatuh dalam dosa. Dia adalah Adam yang mengatakan. Haleluya. Jadi jangan sampai karena ada orang bilang begini dalam kitab pun, dia sedang memanggil Elia. Dia memanggil salah satu. Maksudnya Tuhan memalingkan wajahnya adalah karena sebagai manusia dia harus menggenapi rencana Tuhan. Siapa yang pernah baca tentang Petrus, Yakobus, dan Yohanes di Taman Getsemani, Tuhan bilang begini, bisakah aku berjaga-jaga 1 jam saja? Aku mau selemparan tombak. Dan suruh berjaga-jaga 1, apa yang dilakukan Petrus, Yakobus, dan Yohanes? Tidur. Kenapa? Terus kami. Kenapa ngantuk? Tadi malam nonton sampai jam 2 pagi. Saudara ini pengetahuan. Sebelum kelas Amrum, sebelum perjamuan terakhir, murid-murid Yesus itu minum di perjamuan itu. Dan Petrus, Yakobus, dan Yohanes meminum lebih banyak bukan karena dia sudah mabuk, tidak, karena dia merasa terdegradasi iman sebab dia berkata apa? Anak manusia akan diserang. Coba lihat, anak muda diserang. Biasanya kalau anak muda itu stres, outputnya itu yang boten-boten.
status lah aneh-aneh, TikTok lah aneh-aneh. Jangan kalau kata saya ngaku ya. Haleluya. Betul? Nabi ngomong orang pakai ayat tadi. Petrus ya, Petrus Yohanes dan mulai terlalu banyak minum anggur. Jadi dia tertidur di taman Getsemani bukan karena ngantuk, dia tertidur karena mabuk. Makanya berjamaah kudus di sini sedikit. Kenapa novel ketawa-ketawa? Ada yang usul Pak, bagaimana kalau satu orang satu botol wahid bahaya? Nanti Pak, ini Bapak sudah disalin. Saudara ini dikasihkan Yesus itu, mereka tidak mau berjaga-jaga karena mengalami depresi. Pak, Bu, jangan izinkan setan mengacak-ngacak kita sampai depresi. Kenapa? Tuhan telah menyelesaikan tugasnya atas saya. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah. Ini tolong. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara yang nyaring. Eli, Eli. Ada Eloi, Eloi. Makanya beberapa murid bilang, oh dia memanggil Elia. Elia kan tidak mati. Betul? Henok kan itu tidak mati. Tapi Elia dan Henok suatu ketika akan datang kembali ke bumi. Dan dia harus mati. Itu firman. Karena semua manusia ditentukan untuk mati satu kali. Supaya kita hidup kekal. Tidak menaik itu. Di sini nggak ada. Amin. Jadi nggak usah takut. Mana tadi? Eli Eli lama sabaktani, artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Sekali lagi saya tegaskan, sebagai kemanusiaannya, Allah Bapa harus berpaling supaya apa? Grand design-nya terjadi. Saudara dan saya diselamatkan. Yang sebelum tangan bagi Allah. Bilang kanan kirimu, jangan berbuat dosa lagi. Bilang kanan kirimu, jangan main-main dengan Tuhan. Amin. Tolong. Ya, ini yang kelima. Aku haus. Tadi pagi saya khotbah begini, aku haus. Langsung mereka bilang, minum Pak. Maksudnya ayatnya ini. Dikira saya haus. Jadi aku haus. Kenapa? Karena saudara dikasih, dan saudara mesti tahu ya, ketika Yesus disesat, Yesus dipukuli, 3 liter darahnya itu tercurah. 3 kilo perjalanan dilakukan sampai ke Bukit Golgota. Betul? 3 tahun dalam pelayanan, 33 tahun dalam penantian pelayanan. Tapi tolong jangan dipasang. Tolong dipasang ini Pak, 3. Jangan. Saya cuma mengatakan firman Tuhan. Amin. Ya. Aku haus. Ini perkataan Yesus loh, berarti. Maksudnya apa? Dia mencari perhatian. Tapi apa diberikan Tuhan melalui dia? Cuka. Saudaraku, kalau cuka yang asam itu sama lambung langsung menghidupkan. Makanya ketika tentara Romawi menusuk lambung Yesus yang keluar dengan darah, tetapi empedu yang sudah. Kemana darah? Darah yang sudah terbit. Jadi dari Pontius Pilatus sampai seterusnya. Yang keenam, ini perkataan Yesus di kayu salib. Ingat ya, Yesus mati di kayu salib, bukan di atas kayu salib. Karena banyak orang yang di atas kayu salib. Yesus tidak injak salib, tapi di kayu itu. Kalau kayu salib berarti Yesus di atasnya. Jadi di kayu salib. Jadi terlalu dikit-dikit di atas kayu salib itu korban. Yohanes 19:30 berkata demikian. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ya dengan keras sudah berbaca. Tapi Yesus selesai apa? Kan banyak rumah yang sudah selesai Pak sakit penyakit. Coba baca ayatnya. Sudah selesai, artinya apa? Yang penebusannya yang sudah selesai. Bukan setelah tiba-tiba sakit penyakitku, sudah selesai. Itu ngawur luki. Itu cocok-cocokin, nyocok luki. Oh pergumulanku, karena di kayu salib itu berkata sudah. Enggak begitu. Yang
dikatakan sudah selesai adalah rentetan perkataan Tuhan atas apa? Atas penyiksaan ini. Yang mengerti dan setuju dengan sudah selesai, it is finished. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Saya mau katakan Bapak Ibu, orang menurut hukum Romawi bisa sah 3 kali mati. Tetapi Yesus hampir 38 menurut buku Kabbala. Dia tidak mati. Kenapa? Sebab dia bukan manusia. Dia adalah Tuhan. Amin. Buktinya apa? Coba lihat berikutnya. Coba, the 7 words. Dalam Lukas pasal 23 Bapak berkata, lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, ya Bapa, ke dalam tanganmu. Apa? Jadi dia bukan mati ditembak, dia bukan mati ditombak, dia bukan mati kesakitan. Tidak. Tetapi untuk menggenapi janji Tuhan, karena Tuhan wajah Bapa dan mengalihkan itu berkata, ya Bapa, kuserahkan nyawamu kepadamu. Artinya apa? Ini Bapak 3:10. Apa dibilang di saudara? Daging akan menjadi apa? Debu. Yang perempuan kalian cantik, nanti kalau mati jadi debu. Amin. Amin. Mau ditarik kanan kiri tetap akan mati. Haleluya. Amin. Mau ditarik ininya begini, matanya begini. Saya ketemu orang umur 80 tahun ditarik-tarik dan saya sendiri. Oh, ampuni mereka, dia tidak tahu yang berbuat. Haleluya. Saudara dikasih Tuhan, ke dalam tanganmu kuserahkan apa? Nyawaku. Ini bukan berarti Yesus putus asa. Tidak, ini yang namanya karya keselamatan. Bukan anak muda, lihat saya sebentar. Hari-hari ini banyak orang bingung mencari keselamatan. Hari-hari ini orang banyak bingung mencari jalan keluar. Hari-hari orang banyak bingung mencari surga. Dengar baik. Yohanes pasal 14 apa? Aku pergi meninggalkan kamu menuju ke rumah Bapakku. Sebab aku menyediakan rumah bagimu. Sebab di mana kamu tinggal, di situ juga kamu akan. Amin. Semua orang mati, termasuk Yesus mati. Betul nggak? Tapi hanya satu yang mati. Yang lainnya lupa mati. Betul tidak? Hanya Yesus yang berani berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada satupun orang bisa datang kepada Bapa kalau nggak melalui aku. Aku ini sekarang kita peringati di kayu salib. Paham tidak? Sampai ke sini tidak jelas, saya jelas. Jadi peringatan kematian Kristus bukan hanya kostum, bukan hanya liturgi agama, tetapi esensinya kita harus mengerti. Esensinya mengerti. Kenapa dia harus mengerti? Orang yang bisa menebus penciptaannya itu harus penciptanya. Tulis untuk update status. Biar yang terbaik 10.000. Ya, orang yang bisa menebus dosa atas penciptaannya adalah penciptanya sendiri. Betul? Yang tahu pesawat Boeing rusak berapa tahun, yang tahunya pabrik Boeing. Betul? Yang tahu sepeda motor Mio rusak, itu orang Jepang. Saudara aja ganti-ganti maunya sendiri. Kenapa? Diganti lalu tang. Banyak yang benar-benar diganti kecil. Biar apa maju, kepleset. Bukan semua. Ayo Bapak Ibu, dikasih Tuhan. Simpan baik-baik perkataan, 7 perkataan Tuhan Yesus. Biar kita mati. Pengorbanannya bukan bersesia. Pengorbanannya untuk membuat saudara yang harusnya ada dalam kitab kematian digantikan menuju kita kehidupan. Dan Yesus berkata.